Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Resti Listu Anggayasti, NIDN 0019049703. Saya adalah dosen lektor yang bertugas di Sekolah Pascasarjana Unit Kerja Universitas Brawijaya di Kota Malang. Dalam PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2026 ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja mengajar dengan mata kuliah Sistem Lingkungan Hidup dan Analisisnya. Mata kuliah ini diajarkan pada program studi S2, Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana. Secara singkat, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan konsep ekologi dan sistem lingkungan beserta metode analisisnya untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspek secara berkelanjutan. Tujuan pembelajaran tersebut dirangkum dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL nomor 2 sampai dengan 5 yang mengutamakan pengembangan sistem lingkungan secara ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan isu lingkungan terkini. Secara spesifik, terdapat 4 target capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang memuat kompetensi penguasaan konsep ekologi lingkungan, penguasaan konsep sistem lingkungan, pengenalan beberapa metode analisis, serta kemampuan analisis problem lingkungan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang disampaikan pada setiap pertemuan diantaranya prinsip-prinsip dalam sistem lingkungan hidup pada pertemuan pertama, sistem ekologi pada pertemuan kedua, teknik dan metode analisis ekosistem pada pertemuan ketiga, dan sistem beserta pemodelan sistem lingkungan hidup pada pertemuan keempat. Pertemuan kelima dan seterusnya merupakan praktik penerapan konsep di lapangan seperti dalam pengelolaan pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan pertambangan. Sebagian besar dari sub CPMK ini menggunakan pendekatan case-based learning guna merekonstruksi isu lingkungan terkini. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, tugas, dan case-based learning. Adapun bentuk pembelajaran meliputi kuliah, responsi, studi independen, dan tidak kalah penting adalah praktik lapangan. Case-based learning menempati proporsi bobot penilaian tertinggi, yaitu 52%. Diikuti bentuk-bentuk lainnya seperti tugas, UTS, dan UAS dengan proporsi masing-masing 9% untuk tugas, dan 15% untuk UTS dan UAS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan unjuk kerja mengajar pada pertemuan keempat, yaitu mengenai sistem dan pemodelan sistem lingkungan hidup. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan ketiga mengenai teknik dan metode analisis lingkungan hidup. Saya menggunakan hasil penelitian saya dan mahasiswa bimbingan untuk menerangkan pemodelan sistem dalam kaitan dengan analisis masalah lingkungan dalam konteks One Health. Selain ceramah dan interaksi kelas, asesmen pada mahasiswa dilakukan diskusi studi kasus mengenai Sungai Brantas dan sungai-sungai lain di wilayah Jawa Timur. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Lingkungan Hidup dan Analisisnya ya. Jadi kita masuk pada pertemuan keempat pada hari ini dan saya secara khusus akan membahas tentang kualitas air sungai, begitu ya. Kenapa sih harus kualitas air sungai? Mungkin nanti kita akan menemukan di slide-slide berikutnya begitu, tapi ini kaitannya dengan perubahan iklim, gitu ya. Karena kita membicarakan tentang sistem lingkungan hidup itu kemudian akan dikaitkan juga dengan masalah kesehatan atau One Health begitu ya. Jadi ini ada pengaruhnya kepada manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian ini RPS-nya pertemuan keempat ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan mengenai sistem dan pemodelan sistem lingkungan hidup. Kemudian sub CPMK dan CPL CPMK-nya kita akan melakukan model pengelolaan dan beberapa metode dan instrumen analisis. Pada akhir pertemuan ini akan ada penilaian non-test, yaitu case method. Saya akan memberikan beberapa kasus dari beberapa penelitian yang saya lakukan, kemudian kita akan melakukan diskusi. Pertama, perubahan iklim sebagai tantangan global. Ya, jadi perubahan iklim itu saya yakin teman-teman semua, termasuk saya awalnya itu mengira perubahan iklim itu sebagai hanya kenaikan suhu. Ya memang betul bahwa karena pengaruh gas rumah kaca dan lain-lainnya itu
suhu global itu naik 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Kalau Indonesia sendiri 0,8 derajat Celcius dalam 30 tahun terakhir begitu ya. Jadi nyata itu bahwa ada perubahan suhu. Tapi selainnya perubahan suhu itu ada efek-efek yang lain seperti kenaikan muka air laut. Ada yang tinggalnya di Lamongan, Tuban begitu, Pantura, Gresik, Surabaya dan sebagainya. Tidak ada? Pantura, iya. Jadi mungkin Pantura itu sering banjir ya, banjir rob gitu dari air laut begitu. Itu mengganggu banget gitu kan. Jadi ada kenaikan muka air laut, kemudian cuaca ekstrim, Malang sekarang sering banjir walaupun ini di dataran tinggi dan sebagainya. Kemudian ada siklus hidrologi yang terganggu juga seperti itu ya. Kemudian dampaknya apa? Kalau kita berbicara mengenai sungai, teman-teman, paling gampang kita lihat diagram ini saja ya. Jadi debit air itu kurang lebih menurun sebetulnya untuk sungai di seluruh Indonesia begitu. Tapi suhunya naik. Perubahan iklim itu memicu kenaikan suhu, tapi jumlah airnya turun, suhunya naik begitu. Nah, akibatnya apa? Nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut, tapi 78% sungai di Jawa itu berada di bawah baku mutu KLHK, gitu ya. Jadi itu data dari Tempo tahun 2023 dan juga media-media lain juga memberitakan bahwa ada krisis yang terkait dengan sungai, begitu. Oke, mungkin pertama saya ingin melihatkan tentang Sungai Berantas dulu, karena Sungai Berantas ini adalah titik sentral dari penelitian yang biasanya saya lakukan dengan tim maupun dengan mahasiswa, begitu ya. Jadi Berantas ini adalah salah satu sungai yang mungkin saya kira terpanjang di Jawa Timur begitu ya. Dari Arboretum Batu sampai ke Surabaya bentuknya seperti angka 6 begitu ya. Jadi muter begitu sampai ke Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian ya seperti kita ketahui kalau di ini mungkin teman-teman pernah lihat ya ini Kampung Warna-Warni. Mungkin pernah tahu itu akhir tahun yang lalu itu ada permasalahan banjir begitu ya yang banyak sekali diberitakan. Ya walaupun katakanlah debit air sungai itu turun, kadang-kadang kalau terjadi cuaca yang ekstrim begitu ya atau berkaitan dengan perubahan iklim itu bisa terjadi banjir juga. Gitu. Jadi siklus hidrologi itu menjadi kacau sekali. Jadi kita sudah melihat ya bahwa Berantas itu hanya masalah sampah saja, teman-teman. Ada 4 jalur degradasi kualitas air, begitu ya. Yang pertama itu kalau kita mengingat slide sebelumnya mengenai perubahan iklim, itu adalah masalah temperatur. Jadi begitu suhu air itu makin meningkat, oksigen yang terlalu di dalam air itu semakin menurun, gitu ya. Sementara ada batas katakanlah baku mutu yang ditetapkan itu 3 mg per liter. Jadi kalau oksigennya kurang dari itu, maka akan terjadi masalah kepada kesehatan biota, gitu ya. Yang kedua itu adalah ledakan alga atau katakanlah istilahnya eutrofikasi. Jadi ketika terjadi banjir itu ya di daerah-daerah yang pertanian gitu misalnya, limpasan pupuk yang biasanya ada di tanah itu akan turun terbawa ke sungai, ya. Kemudian misalnya ada alga di situ yang atau bibitnya begitu dia bisa tumbuh karena kesuburan pupuk tersebut. Tapi kemudian alga itu kan ada batas hidupnya dan ketika dia mati dia akan mengambil oksigen lagi, ya, merampas oksigen dari air sungai itu. Dan kemudian yang ketiga adalah polutan tadi sudah saya sampaikan masalah mikroplastik itu ya. Tidak hanya plastik tapi juga ion logam dari industri-industri itu sering sekali kalau tidak diolah dengan baik akan membuang ion logam ke sungai. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, bahkan teman-teman dari kesehatan sekalipun itu sering lupa bahwa kalau kualitas air itu tidak baik, patogen atau bakteri atau mikroba jahat itu yang merugikan kesehatan manusia akan bertambah banyak seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang One Health begitu ya, One Health itu membicarakan tentang kesehatan manusia, hewan dan ekosistem sebagai satu satuan. Gitu ya. Jadi ini adalah sistem lingkungan hidup. Tapi masalahnya adalah kalau air sungainya tadi sudah dikatakan tidak sehat, ya, pastilah kalau misalnya ikan di dalam sungai itu ya pasti tidak sehat juga. Tapi ternyata itu juga mengancam manusia. Karena ketika banjir misalnya, patogen yang saya bicarakan tadi itu akan terbawa oleh air banjir. Misalnya ada kemudian jadi leptospirosis begitu ya. Kemudian antraks itu bisa terjadi juga lewat air. Kemudian trematoda itu adalah jenis cacing begitu ya yang kemudian bisa menginfeksi manusia karena terkena air banjir itu.
Jadi sering kita lihat di berita-berita itu ya teman-teman, ya mudah-mudahan tidak ada yang mengalami begitu ya. Tapi anak-anak kecil itu kan sering senang sekali bermain dengan air banjir toh. Ini adalah ancaman sebetulnya pada manusia. Nah, gangguan ekosistem itu apa? Ada beberapa hal begitu ya. Jadi ada hilangnya ikan indikator, kemudian masalah riparian yang rusak. Jadi riparian itu adalah vegetasi di pinggir-pinggir sungai itu. Terus sekarang kita masif sekali ya perubahan lahan, begitu. Fungsi lahan, eh, vegetasi itu dibabat habis begitu ya. Kemudian ternyata dia menurunkan daya filter alami sungai. Ya, sebenarnya tanaman saya dengar itu seperti bambu begitu ya. Dia membantu juga memfilter air sungai itu supaya lebih bersih. Tapi hilang ya. Kemudian bioakumulasi polutan dalam rantai makanan itu ya, itu juga mengancam ketersediaan pangan. Jadi semua itu tiga hal itu saling berkait ya, teman-teman. Oke, jadi kalau relevansinya dengan global itu apa sih? Setidaknya ada 5 poin SDGs yang terkait begitu. Kalau yang 3 sama 6 itu kan jelas ya bahwa yang nomor 3 itu mengenai kesehatan gitu ya. Terus 6 itu adalah hak manusia kita sebagai penduduk dan hak apa namanya biota itu memperoleh air yang bersih begitu ya. Itu akan terganggu kalau misalnya airnya kotor. Kemudian 13 itu mungkin kaitannya agak jauh ya, tapi permasalahannya adalah kita sudah mengalami krisis iklim dan sering yang terjadi itu di lapangan pengelolaan sungai itu tidak mempertimbangkan itu sama sekali. Gitu ya. Jadi suhu naik aja panas biar aja gitu. Padahal kalau suhunya semakin panas, oksigennya turun, kemudian konsentrasi polutannya naik. Jadi itu sering tidak dipertimbangkan gitu ya. Kemudian life below water ini jelas ya SDGs ke-14 itu kalau airnya kotor tentu saja organismenya juga akan tidak sehat. Kemudian yang SDGs ke-15 life on land itu ya selain masalah dengan riparian itu juga masalah kepada manusia dan ya pernah juga saya bicarakan tentang hewan ternak begitu ya. Ya, itu kenapa hewan ternak nanti kita akan menemukan di beberapa slide selanjutnya. Baik, saya ingin membicarakan sedikit mengenai beberapa studi kasus yang saya lakukan dan juga dengan beberapa mahasiswa itu. Em, yang pertama itu mengenai Das Brantas, itu ya titik lokasi penelitian kami begitu ya. Kemudian ada Sungai Berangkal di Mojokerto, itu salah satu mahasiswa bimbingan saya melakukan. Kemudian sama dengan Sungai Petung di Pasuruan. Ya, kalau Das Brantas itu permasalahannya itu adalah ya logam berat ya, utamanya krom itu magnesium dan kemudian ada logam-logam lain tembaga misalnya. Kemudian Sungai Berangkal itu permasalahannya adalah karena banyak sekali pertanian di situ. Pertanian kemudian ada eutrofikasi yang cukup berat, fitoplankton dan limpasan pupuk. Jadi ketika suhunya naik ya di sana kan cukup panas ya Mojokerto itu GO-nya turun, oksigen terlalunya turun. Kemudian ada Sungai Petung di Pasuruan itu ya koliform fekal, higienitas masyarakat itu yang terjadi biasanya kalau uh, ya buang air di situ, mohon maaf gitu ya. Begitulah yang terjadi dan itu terjadi di Sungai Petung yang kemudian ketika mengalami banjir airnya lari ke tambak. Dan tidak lupa saya sampaikan 3 sungai ini adalah sungai yang seharusnya berstatus sebagai sungai kelas 2. Maksudnya apa sungai kelas 2? Sungai kelas 2 itu seharusnya layak untuk peternakan, perikanan, dan rekreasi. Asumsinya mungkin masyarakat, oh ini sungai kelas 2. Ya penetapan sungai kelas 2 itu ditetapkan oleh saya kira Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tapi kemudian itu menjadi status yang mungkin tidak terevaluasi begitu. Terus mungkin masyarakat mengira, oh kelas 2 mungkin aman ya kita pakai itulah mengairi tanaman untuk irigasi gitu atau kita berikan minum untuk ternak begitu ya. Baik, slide ini adalah ya kurang lebih rangkuman begitu ya atas yang saya jelaskan tadi itu bahwa ada rantai sebab akibat, Mas Mbak ya. Jadi kalau misalnya suhu air naik, DO turun, ya ikan udangnya stres dan sebagainya begitu. Em, dan juga harus dicatat bahwa misalnya terjadi kemarau itu akan memekatkan polutan sampai 5 kali konsentrasi yang biasanya kita dapatkan gitu. Kemudian jangan dilupakan pula bahwa kalau air banjir atau dari sungai-sungai yang sudah tidak sehat itu akan membawa patogen atau bakteri-bakteri yang tidak aman begitu ya, yang akan menyebar ke ternak dan manusia.
Jadi implikasinya apa? Kita bisa melihat misalnya ke hewan ternak begitu ya, kalau ada yang uh, akan menggeluti bidang itu atau sudah pernah membantu di bidang itu. Kalau kita menggunakan air yang tidak bersih kepada hewan ternak itu, produktivitasnya akan turun. Ya mungkin nggak instan begitu ya, kelihatan grebek gitu, mati gitu ya. Tapi ada masalah produktivitas turun, kemudian gangguan reproduksi. Ini semuanya long term begitu ya, jadi um, waktunya cukup lama begitu ya. Kemudian ada keracunan kronis ketika misalnya hewan ternak itu tidak sedang dalam imunitas yang baik. Ya sama seperti manusia sebenarnya. Nah kemudian perikanan ini sedang booming ya, maksudnya tambak gitu atau perikanan budidaya begitu ya. Hati-hati juga untuk airnya karena ada satu mahasiswa saya yang juga meneliti tentang tambak itu ya, ketika air tambaknya itu tidak disirkulasi dengan baik. Kalau dalam kasus kita misalnya memakai air sungai yang tidak bersih, itu akan terjadi kematian massal, hasil tangkap turun, dan risiko keamanan pangan. Ya, banyak yang harus kita pertanyakan, misalnya ikan yang kita makan itu asalnya dari mana sih? Apakah dari budidaya yang bersih atau dari sungai yang bersih dan sebagainya. Ya, manusia tadi saya sudah menjelaskan cukup banyak begitu ya. Penyakit kulit jangan lupa. Ya, itu kenapa misalnya kalau terjadi banjir orang ngeluh, saya kok gatal-gatal ya begitu. Itu ya karena air sungainya mengandung bakteri atau kuman gitu ya, untuk bahasa awamnya. Ya, akumulasi logam itu juga jangan dilupakan karena misalnya tadi saya mencontohkan industri penyamakan kulit itu menggunakan krom, yang kalau kromnya dibuang ke sungai, krom itu ketika manusia terpapar terlalu banyak itu menjadikan kanker. Jadi ada zat karsinogen gitu ya. Kita harus melihat begitu, harus apa namanya, kita kritisi kondisi sungai itu seperti apa. Nah, ini kalau dari tadi saya kan ngomong masalah kesehatan begitu ya, masalah kebersihan, kesehatan begitu. Tapi ya tentu saja kalau kita pikirkan lebih jauh, dampak ekonominya itu juga ada. Gitu. Jadi kita nggak bisa teman-teman membicarakan tentang ekonomi begitu ya tanpa memperhatikan kualitas sumber daya yang kita pakai. Begitu. Jadi ini satu, saya kira ekonomi itu masalah yang harus kita take home begitu ya. Ini akan ada kerugian ekonomi kalau kita tidak mempertimbangkan sumber daya lingkungan. Oke, ini salah satu contoh kasus ya. Mungkin bisa kalau saya sudah memberikan apa namanya, artikelnya gitu. Mungkin kalau teman-teman ingin melihat lagi bisa di scan di QR code itu. Eee, Sebuah kasus di, hulu hilir Kota Malang, di Brantas begitu ya. Saya mengambil beberapa titik, ada 3 di situ, eee, dimulai dari Trogomas, terakhirnya di Kota Lama. Ada 2 metode analisis yang kami coba terapkan begitu, mungkin kalau makro invertebrata ada yang sudah pernah mendengar ya, kalau teman-teman di PSLP begitu, Ibu Sri Sudaryanti biasanya memakai metode itu. Jadi kita menghitung dan melihat jenis makroinvertebrata yang kita koleksi atau kita ambil dari air sungai itu, terus dari perhitungan itu kita masukkan ke dalam 4 kuadran itu, ya. Jadi dari beberapa kuadran itu ada nilainya, teman-teman. Jadi misalnya pada kuadran 2 itu ada degradasi ringan atau slight degradation, itu adalah stasiun 1 dan 2, Logomas dan Dinoyo. Tapi masalahnya stasiun ketiga ya itu di Kota Lama itu masuk ke severe degradation atau degradasi berat. Oke, kita kan bertanya-tanya kira-kira apa ya yang menyebabkan itu. Salah satunya yang kami sinyalir menyebabkan degradasi berat itu adalah mikroplastik. Dan kami mencoba melakukan perhitungan mikroplastik yang ada di setiap stasiun itu, dan ternyata betul bahwa stasiun ketiga itu mengandung paling banyak mikroplastik, sekitar pada saat ini 16 partikel per liter. Jadi lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang tadi saya sampaikan di slide awal-awal itu ya. Uh, ya memang ini dinamis ya teman-teman, jadi nggak fix, nggak paten itu pasti 16 di situ, enggak. Itu tergantung arusnya, tergantung musimnya dan sebagainya, tapi kita bisa lihat dari kondisi sini saja. 3 stasiun ini kan kalau kita lihat relatif Sungai Brantas itu kan dia di hulu toh. Di hulu aja udah kayak gini gitu, apalagi kalau di Surabaya, Sidoarjo gitu ya. Ya, bisa dibayangkan gitu kondisinya seperti apa. Terus saya juga ingin menyampaikan di studi kasus yang kedua gitu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusikan begitu ya. Ini saya khusus ngambil di Kelurahan Dinoyo, ya dekat sini
ya, teman-teman mungkin turun ke, apa namanya, dekat Sungai Brantas sana begitu ya, bisa dicari itu, mmm, karena pertanyaan kami adalah kira-kira kalau kita menggunakan metode analisis seperti mikroplastik yang tadi itu kan khusus untuk mikroplastik kan. Kita kan nggak tahu cemaran apa saja yang ada di situ selainnya mikroplastik. Terus, biasanya yang dipakai orang untuk menganalisis kondisi kesehatan sungai itu adalah baku mutu standar yang ditetapkan, peraturan menteri kalau tidak salah tahun 2021. Ya, ada baku mutu, standar sungai kelas 2 itu di sebelah sini teman-teman, terus ini adalah nilai yang, kami dapatkan, begitu ya. Satu-satunya nilai yang melebihi ambang batas pada saat itu adalah BOD, jadi biological oxygen demand begitu ya. Secara apa namanya, ringkas mungkin bisa disampaikan biological oxygen demand itu adalah biasanya kalau jumlah bakterinya itu tinggi. Tapi kan bakteri itu kan di mana-mana toh. Sebetulnya kalau, kita belajar biologi itu bakteri itu kan di mana-mana. Di tangan saya ada bakteri, di meja ini ada bakteri gitu. Itu bakteri itu aman atau enggak gitu kan kita tidak tahu. Ya, dia hanya melaksanakan fungsinya itu untuk, apa namanya, metabolisme begitu sehingga dia memerlukan oksigen yang banyak. Jadi kan nggak tahu bakterinya aman apa enggak. Jadi tipe pencemaran yang bisa dilihat dari baku mutu standar itu biasanya tidak jelas, ya. Kemudian kami menggunakan salah satu metode yang bernama metagenom. Singkatnya ini adalah metode untuk, melihat spesies apa saja dari bakteri yang ada di satu situs tertentu. Jadi yang kami lakukan itu cukup sederhana, ada batu kali begitu ya yang terkena air begitu terus, permukaannya itu disikat. Kemudian di permukaan itu biasanya kan ada kayak semacam lumut begitu ya. Kemudian ketika itu dites di laboratorium, yang dikatakan lumut itu sebetulnya adalah kumpulan bakteri. Jadi kelurahan bakteri, ya, kelurahan atau RT bakteri itu yang dalam kasus ini isinya 350 spesies. Jadi ini betul-betul kecamatan kali ya itu 350 kali. Um, nah terus bakteri itu apa saja begitu? Kita melihat fungsinya. Jadi enggak hanya jenisnya tapi fungsinya. Dan diketahui sekitar 76% dari bakteri yang ada itu yang dominan di sini berwarna pink itu ya, dia bisa mendegradasi mikroplastik. Ya, selain jenis yang pink ini ya jenis yang agak krem ini dia juga mendegradasi mikroplastik. Setelah itu dia bisa mendegradasi minyak, mendegradasi ion logam. Kemudian ada beberapa bakteri yang asalnya dari usus manusia. Gitu ya, ini pasti jelas kalau dari usus itu ya kontaminasi fekal atau dari perilaku buang air besar sembarangan. Gitu ya. Kalau mikroplastik, kami kan ngecek nih, kami punya data seperti ini kira-kira betul nggak di situ ada mikroplastiknya. Jadi nggak cuma apa namanya tebak-tebakan, oh di situ pasti ada mikroplastiknya gitu. Kami mencoba untuk menghitung dengan cara yang tadi ya, cara manual di bawah mikroskop itu ternyata betul ada sekitar 3,5 partikel per liter di titik sampling tersebut. Gitu. Jadi ini terverifikasi. Jadi kesimpulannya dari temuan ini adalah bahwa kalau kita nyeken gitulah istilahnya, kita mengetahui tipe bakteri apa saja yang ada di dalam sungai tersebut, kita bisa tahu kira-kira cemaran apa yang terjadi di sungai itu. Tanpa harus mengukur satu persatu dengan teknik yang berbeda. Solusi dan pesan utama. Yang pertama bioremediasi. Jadi bioremediasi itu secara sederhana itu kita bisa menggunakan mikroorganisme dan juga tanaman sebetulnya untuk detoksifikasi. Jadi dia itu bisa sebetulnya menyerap polutan. Ya, tanaman itu bisa loh. Kayak kangkung contohnya. Kangkung itu teman-teman saya tidak tahu teman-teman ya. Saya dulu pernah keracunan kangkung. Dan ternyata kangkung itu bisa menyerap logam berat. Itu. Jadi ketika dia ditumbuhkan di tempat yang tidak bersih, jadi isinya ya tidak bersih juga. Jadi itu salah satu strategi untuk membersihkan air sebetulnya. Kangkung bisa misalnya sebetulnya enceng gondok itu juga dikatakan bisa. Kemudian restorasi riparian. Jadi kalau vegetasi asli itu bisa memfilter limpasan, menstabilkan apa tepian sungai gitu. Jadi nggak mudah longsor begitu ya. Kemudian dia bisa menyediakan habitat untuk satwa. Ya, kalau ada vegetasi di situ itu sebenarnya dia bisa juga menjaga anu loh, debit air. Ya kayak misalnya tanaman-tanaman yang dianggap angker itu ya beringin itu. Sebetulnya bisa gitu ya. Bambu gitu kan, wah barongan pering gitu kan. Tapi ternyata dia bisa juga membantu untuk air gitu.
ya. Kemudian monitoring berkala berkala itu ya tidak hanya kita melibatkan katakanlah teknologi begitu, tapi saya kira penting sekali melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu juga harus mengetahui. Ya, karena ada beberapa contoh kasus bahwa masyarakat sekitar itu tidak peduli begitu ya. Justru mereka adalah katakanlah garda terdepan untuk mengawal sebuah sungai, gitu ya, untuk deteksi dini degradasi atau pencemaran. Kemudian aksi One Health itu biasanya ya oke, katakanlah kita sebagai akademisi, kemudian masyarakat begitu ya, kemudian ilmuwan itu untuk membantu kesehatan keseluruhan ya dan sungai itu sendiri. Jadi pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perubahan iklim itu bukan sekedar kenaikan suhu. Eh, Ia adalah krisis kualitas air, kesehatan lingkungan, keselamatan satwa dan kesejahteraan manusia yang saling berkait. Jadi One Health itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi itu untuk membantu melindungi sungai, organisme di dalam sungai itu dan masyarakat Jawa Timur khususnya karena studi saya di daerah Jawa Timur untuk generasi mendatang. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan untuk paparan materinya. Sekarang saya buka untuk sesi diskusi. Silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Mungkin saya ingin bertanya dari sudut pandang interdisipliner ya Bu. Saya sangat tertarik dengan tadi kesimpulannya menuju pemulihan berbasis One Health. Nah, kalau dari konsep One Health ini itu kan menganggap kesehatan manusia, hewan, dan juga ekosistem itu sebagai satu kesatuan. Nah, kalau dari implementasinya ya Bu mungkin, apakah ada kelemahan dari sudut pandang ini Bu atau misalnya dalam prakteknya di lapangan dalam penyusunan kebijakan publik itu apakah ada tantangannya tersendiri? Terima kasih. Oke, Mbak Bestari, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Em, ya, kita berbicara masalah One Health. One Health itu sebetulnya satu konsep yang saya kira masih cukup baru ya. Tidaknya di Indonesia itu kan masih banyak sekali orang yang masih asing dengan itu. Saya aja baru tahu. Em, tapi ya seperti yang disampaikan tadi itu memandang beberapa aspek kesehatan itu sebagai satu kesatuan. Nah, eh, saya kira itu adalah satu apa ya pandangan yang holistik begitu ya. Jadi kita misalnya tidak oke kita melihat kesehatan manusia tapi kita tidak lupa pada kesehatan alam seperti itu. Jadi ini sebetulnya banyak manfaatnya. Tapi kelemahan yang mungkin bisa saya sampaikan itu adalah kalau di Indonesia memang tadi disebutkan juga ya masalah regulasi gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya masalah regulasi tapi pertama kesadaran masyarakat dan itu masih rendah sekali saya harus akui. Misalnya kita memberikan penyuluhan atau edukasi sekalipun itu tidak selalu berhasil dan itu banyak sekali pengalaman itu kita membutuhkan kesabaran betul untuk mengedukasi masyarakat dan kemudian menjajaki selama beberapa waktu begitu apakah edukasi itu bisa udah menjadi habit begitu. Nah, yang kedua, regulasinya memang selama ini kurang mendukung. Peraturan pemerintah itu banyak. Bahkan sampai tingkat misalnya wali kota, kemudian tingkat yang diturunkan ke kecamatan dan bawahnya lagi itu banyak. Cuma pelaksanaannya itu yang kemudian tidak terkontrol. Pertama perlu sosialisasi, yang kedua kemudian ketegasan dalam misalnya penindakan pelanggaran. Kalau yang kita katakan itu social engineering, gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat itu atau sosial itu bergerak untuk menyokong satu peraturan yang ada. Seperti itu kira-kira Mbak. Dari mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ini akan jadikan bagian dari asesmen ya untuk case method kita yang pertama. Oke, saya kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terus memperjuangkan kesehatan sungai Indonesia dan One Health untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.